Rekomendasi yang satu ini didedikasikan khusus buat kamu si petualang, para pecinta adrenalin. Kebayang gak sih gimana rasanya meluncur bak Superman di lintasan Flying Fox atau luncuran tali terpanjang se-Indonesia? Bahkan nih, ini diklaim menjadi yang terpanjang di Asia Tenggara. Wih! Yuk, merapat! Yang ditunggu-tunggu sedari tadi, Flying Fox sepanjang 753 meter. Waduh, ini sih udah setara dengan 7 hingga 8 panjang lapangan sepak bola dijejerin. Panjang banget. Yuhuu! Kegiatan menantang ini baru berjalan saat liburan lebaran kemarin, fams. Gak heran kalau peminatnya pun masih rame. Sebelum sampai ke lokasi meluncur, pengunjung harus sedikit usaha nih, mendaki melewati jalur setapak ke atas bukit. Nah, ini dia nih lintasannya. Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi gak usah khawatir soal keamanannya, fams. Karena Flying Fox ini udah melalui serangkaian uji coba dengan beban yang berbeda-beda. Menggunakan alat berstandar internasional, sehingga beban yang diuji bukan lagi dengan satuan kilogram, melainkan kilonewton. Standar keselamatannya juga internasional, dijamin teruji. Menggunakan 2 jalur ganda seling baja, kapasitas maksimal beban yang diangkut pun mencapai 250 kg. Kenakan perangkat pengaman seperti sabuk dan helm. Pemanasan sedikit biar santai. Bersedia? Siap? Mulai! Woohoo! I believe I can fly. Meski awalnya dak-dik-duk, fams, tapi sesaat setelah meluncur, wah, beban hidup rasanya langsung rontok. Sepanjang lintasan, pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan damar yang membentang menyeberangi danau situ gunung. Menikmati panorama apik dari ketinggian makin asik dengan hembusan angin sepoi-sepoi. Dengan kecepatan tertentu, jalur yang panjangnya mencapai 1 km tersebut bisa ditempuh hanya dalam waktu sekitar 1 menit. Pengalaman 1 menit yang menantang dan gak terlupakan. Flying Fox ini bisa dinikmati pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Tapi khusus anak usia bawah 10 tahun harus didampingi ya, fams. Oh iya, tidak dianjurkan untuk penderita penyakit jantung dan penyakit serius lainnya ya. So, gimana? Udah tertantang dan terpacu? Sok atau rasakan sendiri sensasinya. Cukup mengeluarkan uang sebesar Rp150.000, kamu bisa langsung ikut seru-seruan meluncur di udara. Mumpung masih harga promo nih, fams. Kedepannya, tarif yang dikenakan bisa mencapai Rp500.000, termasuk di dalamnya dapat ekspedisi lembah purba, melewati jembatan gantung, Flying Fox, dan welcome drink. Tunggu apa lagi, fams? Ajak keluarga dan kerabat terdekat. Gaskan! Ayolah, fams! Lokasinya berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tepatnya di kawasan wisata alam Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tempat ini sempat viral, fams, lantaran memiliki suspension bridge, alias jembatan gantung yang digadang-gadangkan sebagai yang terpanjang se-Asia Tenggara. Akhir tahun 2022 lalu, jembatan gantung baru sepanjang 535 meter ini resmi dibuka menggantikan jembatan sebelumnya. Bangunan jembatan dibuat lebih panjang, lebar, tinggi, dan tentunya aman untuk dilintasi wisatawan. Bisa nih buat jadi pemanasan sebelum meluncur dari ketinggian. Jalan-jalan santuy, menikmati alam sambil menghirup oksigen gratis. Tapi ingat, tetap kenakan sabuk pengamannya ya, fams. Yang pagi-pagi terbiasa sarapan roti, ayo ngacung. Kebetulan nih, di Sukabumi, Jawa Barat ada roti yang udah eksis sebelum negeri kita merdeka. Aneka roti dengan beragam isi yang gak pelit, siap manjain lidah kamu, fams. Rotinya juga padat, dengan tekstur yang empuk. Apalagi ukurannya juga gede-gede, fams. Buat ganjal sampai jam makan siang sih, bisa nih. Oh iya, roti ini dikenal dengan nama roti priangan. Tapi aslinya, fams, roti ini namanya adalah Oi Chiang Li. Lahir sejak tahun 1943, cita rasanya tetap bertahan dengan resep adonan seperti aslinya dulu. Dari mulai tepung terigu, telur, ragi, mentega, dan susu, racikan takarannya nyaris nggak berubah. Dan tanpa bahan pengawet ya, fams. Gak cuma bahannya aja, peralatan yang dipakai dari awal merintis juga ada nih, masih tetap bertahan.
Mixer buat ngaduk adonan ini nih contohnya. Bisa nampung hingga 100 kg. Bentar. Berarti ini alat udah 80 tahun ya, fams? Kalau mau beli lagi, barangnya udah discontinue. Meskipun resep dan peralatannya masih asli, untuk isian rotinya tetap ngikutin selera zaman. Makanya, roti Priangan dari Sukabumi tetap bisa bersaing dengan aneka roti dan jajanan kekinian. Roti Oi Chiang Li kini dikelola oleh generasi ketiganya. Sang pelopornya dulu mempelajari resep dan teknik pembuatan roti langsung dari orang Belanda. Oh iya, kalian pernah dengar nama roti Tan Ek Chuan? Yang legendaris itu tuh. Perintis roti Sukabumi ini konon masih satu guru, fams. Jadi mereka sama-sama belajar dari orang Belanda. Rumah produksi roti Priangan berlokasi di kawasan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan tenaga listrik, oven raksasa ini mampu menampung puluhan loyang roti di dalamnya. Pemanggangan dalam suhu lebih dari 100 derajat Celcius akan ngebuat roti matang dan mengembang dengan sempurna. Selama kurang lebih 1 jam, aroma sekitar rumah produksi jadi bisa ngerasain wangi rotinya. Mulai sibuk sejak pukul 7 pagi, aktivitas produksi roti berjalan hampir setiap hari. Maklum deh, fams, roti ini dibuat tanpa tambahan bahan pengawet, jadi daya tahannya gak lebih dari 2 hari. Biasanya aktivitas produksi akan berakhir pukul 12 siang. Roti-roti yang udah matang akan langsung dikemas tanpa menunggu dingin. Nah, saat roti baru aja matang, penggemar roti Priangan ini juga ada yang beli langsung ke pabriknya. Memang ngejar fresh from the oven ya, fams. Untuk harga roti manisnya, semua punya harga Rp8.000 aja. Para pekerja yang tadi membuat roti kemudian akan langsung menjualnya dengan gerobak gak lama setelah roti matang. Kalau habis jalan-jalan di Sukabumi, terus mau cari oleh-oleh, ini bisa jadi pilihan. Wait, tenang, tetap murah bin meriah kok. Kurang asik apa lagi sih Sukabumi ini? Bulat-bulat, bolong tengah. Namanya kue donat. Haha, asik. Yang bulat dan bolong di tengah emang identik sama donat ya, fams. Tapi kalau di Sukabumi, khususnya di kampung Cikirai, gak cuma donat loh yang bulat dan tengahnya berlubang. Ada di fams, kue Ali Agrem alias kue cincin. Warnanya coklat terang dengan balutan gula merah dan sedikit mengkilat. Kue cincin sudah jadi primadona di kampung Cikirai yang eksis sejak tahun 80-an. Widih, legend banget kan tuh? Yuk, kita intip yuk. Salah satu rumah produksinya di Sentra Industri Rumah Tangga Kue Cincin dan Dodongkal. Namanya DS Haji Masito, pelopor pembuatan kue cincin di kampung Cikirai. Yang menarik, pembeli bisa langsung membeli kue cincin di TKP, fresh from the oven, alias baru aja matang, fams. Gak cuma partai besar, tapi bisa juga beli satuan atau porsi yang lebih sedikit. Tinggal pilih ukurannya deh, mau yang besar atau kecil. Masing-masing dijual seharga Rp500 dan Rp250. Ngomong-ngomong, meski harganya terjangkau dan terlihat sederhana, tapi soal pembuatan gak bisa asal-asalan, fams. Total prosesnya sendiri bisa makan waktu hingga sehari semalam. Waduh, kayak ngebut skripsi dulu tuh. Bahan-bahan seperti tepung beras, gula putih dan gula merah dicampur, lalu diaduk menjadi adonan kasar. Diamkan semalaman, kemudian aduk lagi sampai menjadi adonan halus. Aduknya juga no play fams, selama 1 hingga 1,5 jam. Menggunakan tokat ini nih, saking banyaknya adonan. Yap, meskipun industri rumahan, tapi sekali produksi bisa sampai hitungan kuintal, fams, alias ratusan kilogram. Widih, kan main. Lanjut, setelah menjadi adonan halus, bentuk menyerupai cincin atau donat kecil. Gak perlu pakai cetakan khusus ya, fams, cuma butuh kelihayan tangan kayak gini nih. Set, gulung-gulung, bentuk seperti kepalan kecil. Pipihkan, lalu beri lubang di bagian tengah. Setelahnya, goreng ke dalam minyak panas. Tunggu matang hingga berwarna coklat, kemasan dan tiriskan. Proses pengadonan atau pencampuran bahan ini jadi hal yang penting, fams. Takarannya harus sesuai karena akan berpengaruh pada tekstur kue yang dihasilkan. Salah takar sedikit, hasilnya bisa keras dan jadi nggak kemakan deh tuh. Kue cincin yang sudah jadi siap dikemas. Yang kemasannya agak kecil biasanya dikirim ke pasar-pasar tradisional atau dikhususkan untuk pembeli satuan yang beli langsung di tempat. Nah, kalau yang pakai kardus kayak gini, langganannya oleh toko-toko, fams.
Kue cincin partai besar ini umumnya dikirim ke pusat oleh-oleh di sekitar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek. Kebanyakan di rebranding terlebih dahulu sebelum akhirnya dijual kembali di pasaran. Peminatnya pun beragam, gak cuma wisatawan lokal, tapi datang dari luar kota, bahkan dibawa hingga ke mancanegara. Wits, tapi ada juga nih fams, yang sengaja beli borongan untuk disajikan di hari-hari penting, seperti saat hari raya dan pernikahan adat Sunda. Yap, kue Ali Agram khas Sunda ini dikenal sebagai simbol keabadian karena bentuknya yang seperti cincin. Dengan menghidangkan kue cincin saat acara pernikahan, diharapkan rumah tangga pasangan pengantin akan langgeng dan abadi. Woohoo! Kepo soal kue cincin? Cek! Sekarang tinggal rasanya nih fams. Kue jadul ini punya cita rasa yang manis, meski tanpa tambahan topping apapun. Sedikit sensasi gurih dan juga legit di lidah. Tuh, kelihatan kan fams? Dari tampilannya menggugah. Gula-gula yang terkaramelisasi secara sempurna. Cakep! Oh iya, katanya menikmati kue cincin paling enak ditemani teh atau kopi fams. Sambil santuy kayak gini nih. Haha, mantap jiwa. Kita doakan bareng-bareng ya fams. Semoga eksistensi kue cincin ini bisa terus manis serta abadi. Seperti rasa dan juga filosofinya. Amin. Oleh-oleh udah, sekarang mungkin aja nih udah pada lapar. Ya, namanya juga kue dan makanan ringan, kan cuma bisa mengganjal lapar aja. Kalau lagi di Sukabumi, datang ke sini, dijamin gak akan kecewa. Yuhuu, fams! Para karnivor alias pecinta daging, merapat. Ada pilihan kuliner paling direkomendasikan dari Bang Joy nih. Dijamin bakalan kepincut. Let's go fams! Lokasinya ada di kota Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya di rumah makan Mang Ian. Kalau masakan panggangan atau barbecue atau grill sudah biasa, yang satu ini beneran melawan arus banget dan gak ditemukan di rumah makan manapun. Jelas saja, barbecue yang dinikmati panjangnya bisa mencapai 1 meter fams. Widih. Daging yang digunakan adalah ayam dan sapi. Ada bagian dada, paha, atau perut. Potongannya juga beragam fams, agak tebal, slice atau dipotong tipis-tipis, dan digulung bersama jamur enoki atau yang lebih dikenal dengan enoki beef. Sebelum disajikan, daging terlebih dahulu dimarinasi. Potongan daging direndam dalam kumpulan rempah-rempah cair agar menciptakan cita rasa yang semakin lezat. Menariknya, bumbu marinasi di rumah makan Mang Ian gak cuma itu-itu aja fams. Meski kulinernya ke barat-baratan, tapi kalau urusan bumbu sih tetap dong harus ada sentuhan nusantaranya. Local pride kalau kata anak kekinian mah. Ya, selain barbecue dan tom yum, aneka bumbu lainnya ada rendang, seblak, dan juga marangi yang sensasinya bumi pasunan pisan, Pilih varian daging dan bumbu sesuai selera. Celup bolak-balik. Lalu, sajikan di atas tatakan kayu beralaskan daun pisang sepanjang 1 meter. Gak ketinggalan, tambahkan bawang bombay dan jamur enoki biar makin endes-surendes. Wih, panjang pisan, Mang. Hati-hati jatuh ah. Daging-dagingan siap. Kini waktunya maki chop. Mari kita coba, fams. Masak sendiri. Hehehe. Layaknya makan di resto barbecue atau grill all you can eat umumnya. Proses memanggang daging dilakukan sendiri oleh pelanggan. Panaskan mentega di atas wajan panggangan, lalu masak daging secara bergantian. Oh iya fams, masak dagingnya jangan terlalu lama. Daging yang dipanggang atau dibakar dengan suhu tinggi dapat menghasilkan 2 senyawa berbahaya, HCA dan PHA. Kedua zat kimiawi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kanker pada tubuh. Waduh. Nah, biar nggak bermasalah makan daging kebanyakan, bisa banget nih diimbangi sama sayur-sayuran. Kayak daun selada ini misalnya. Di Korea Selatan dikenal dengan nama sesambap. Teknik makan daging panggang dengan cara membungkus daging menggunakan daun sayuran segar. Siapkan daun selada, masukkan potongan daging. Tambahkan saus atau bawang. Pilih sesuai selera, bungkus, dan hap! Siap santap! Well, untuk rasanya gimana nih? Kalau barbecue dan tom yum udah biasa banget. Yang seblak dan marangi dijamin punya sensasi tersendiri. Kasih paham dulu dong. Ini favorit aku nih, rasa seblak. Enak banget loh. Ternyata gak aneh ya rasa seblak. Dicampur sama ayam, kencurnya juga berasa banget. Enak, cobain deh, aku suka deh. Kalau aku favorit yang marangi sih, soalnya kental-kentalnya, manis-manisnya tuh mirip banget sama sate marangi. Iya ya?
tapi semuanya enak sih. Nah, lagi Tapi ini favorit. Gak main-main fams, seluruh jenis bumbu marinasi yang digunakan beneran hasil racikan sendiri loh. Memadukan rempah-rempah lokal, eksperimennya sempat gagal berkali-kali fams. Tapi berkat usaha dan keteguhan, terpilihlah 5 bumbu unggulan yang jadi paling disukai pelanggan, yakni barbecue, tom yum, rendang, seblak, dan marangi. Terbukti, rasa seblak dan maranginya super otentik, meresap sempurna hingga ke dalam daging. Anti gagal deh. Jadi kayak makan seblak dan marangi beneran. Iya, gak cuma saus atau bumbunya aja loh fams yang kreatif. Kemunculan menu barbecue 1 meter ini juga ide murni dari Mang Ian alias sang pemilik. Awalnya rumah makan Mang Ian hanya menyajikan menu lokal khas Sunda. Untuk menarik lebih banyak peminat, menu unik pun mulai dihadirkan. So, fams, yang kepo sama tampilan dan juga rasanya, yang kebetulan lagi mampir ke Sukabumi, langsung aja gaskeun ke TKP-nya. Jangan makan sendirian, karena menu barbecue 1 meter ini cocok banget disantap untuk porsi 4 orang. Sudah termasuk nasi dan minum. Harganya terjangkau pisan, di angka Rp200.000 aja. Nah lo, murah kan? Berang-berang bawa tongkat, berangkat! Hahaha. Lihat tuh, gede-gede banget kan talasnya. Ini sih talas jumbo, gak tanggung-tanggung fams. Satu umbi talas ini beratnya sudah seberat anak bayi baru lahir. Ini nih fams, buah karya seorang pemuda dari Gresik, Jawa Timur. Namanya Didik Sihabul Milah. Ia sukses membudidaya talas jumbo di lahan tidur. Fantastis, ada 10.000 bibit di lahan seluas 1 hektar. Petani milenial ini mampu menghasilkan 25 hingga 30 ton talas jumbo. Kalau dihitung jadi uang, ya sekitar 250 juta rupiah sekali panen. Wow! Menariknya, selain dipasarkan via medsos, hasil panen dipromosikan sendiri. Salah satunya di lokasi edu wisata desa setempat dengan menjual langsung umbi talas jumbo dan dijadikan makanan olahan kekinian berbahan talas. Budidaya talas jumbo ini tumbuh subur dengan sistem pupuk organik, tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Untuk bisa panen talas jumbonya harus menunggu usia 7 bulan. Satu tanaman talas, berat umbi mencapai 2,5 kg hingga 3 kg. Umbi talas jumbo yang sudah dibersihkan dijual Rp10.000 per kilogramnya. Talas ini adalah sumber karbohidrat ya fams. Teksturnya empuk, bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Kaya manfaat, salah satu untuk mengatasi penderita diabetes dan kolesterol. Permintaan talas ini rupanya cukup tinggi. Hanya memenuhi pasar tradisional di Gresik aja udah 5 hingga 6 kuintal per hari. Talas Pratama ini bisa dijadikan bermacam-macam produk. Jadi saya tertarik untuk budidaya di Desa Wotan. Yang mana di Desa Wotan itu dulu kering, tidak ada air. Sejumlah pengunjung edu wisata di Desa Doudo, Panceng, mengaku bisa senang mencicipi talas original dan talas yang diolah menjadi makanan kekinian, seperti lumpia talas dan donat talas. Meski banyak permintaan dari luar Pulau Jawa, namun Didik tetap fokus memenuhi permintaan pasar lokal terlebih dahulu yang jauh lebih tinggi. Wah, ini sih fix, luar biasa. Talas jumbo, seng ada lawan. Fams, mendengar kata jumbo, tentu langsung terpikirkan oleh sesuatu yang berukuran besar kan? Tapi tahu nggak, sebenarnya kata jumbo itu berasal dari nama seekor gajah. Ya, nama gajah itu adalah Jumbo. Ia dikenal sebagai Jumbo si gajah atau juga Jumbo si gajah sirkus. Ia adalah seekor gajah semak Afrika jantan yang lahir di Sudan, Afrika di akhir tahun 1860. Si Jumbo ini kemudian dikirimkan ke sebuah kebun binatang di kota Paris, Prancis. Kemudian dijual dan dipindahkan lagi ke kebun binatang London di Inggris pada tahun 1865 dan kemudian ke Amerika Serikat pada tahun 1882. Jumbo si gajah memang besar perawakannya untuk ukuran gajah. Tinggi bahu Jumbo diperkirakan lebih dari 4 meter. Padahal rata-rata tinggi gajah Afrika jantan kurang dari 4 meter. Wah, gajah aja udah besar. Ini gajahnya Jumbo. Kebayang kan besarnya? Sejak itulah banyak istilah untuk menyebut sesuatu yang besar memakai kata jumbo. Misalnya buah jumbo, udang jumbo, ikan jumbo, dan lain sebagainya. Porsi jumbo juga. Kalau dengar makanan jumbo, pasti orang kepincut.
Kebayang kan kita bisa menikmati sedapnya makanan yang kita suka dengan ukuran yang ekstra besar. Pasti puas kan? Kita bergeser ke Purwokerto, Fems. Saatnya icip-icip kulinernya. Dengar-dengar sih, Fems, di Purwokerto ada yang namanya lumpia bom. Lumpia berukuran jumbo yang ekstra pedas gitu, Fems. Duh, beneran kan? Ternyata lumpianya nggak biasa, ukurannya jauh lebih besar. Jumbo! Kalau lumpia biasa panjangnya hanya berkisar 5 cm. Kalau yang ini sih sekitar 13 cm, Fems. Plus siraman sambal yang ekstra pedas. Ampun dah. Oke deh, kita lihat proses pembuatan lumpia jumbonya yuk. Tapi yang ukurannya jauh lebih jumbo lagi, sepanjang 30 cm. Asik! Buat kulit lumpianya dulu ya, Fems. Bikinnya agak susah-susah gampang nih. Tingkat kematangannya harus pas, tidak boleh setengah matang, ataupun overcook alias kematangan. Isian utama lumpia sederhana kok, Fems. Hanya terdiri dari telur dan daun bawang aja. Kemudian ditambahkan daging cincang. Bisa berupa cumi, udang, atau daging ayam. Goreng semuanya sampai setengah matang. Setelah itu, isi dalam kulit lumpianya deh. Ini dia, lumpia ekstra jumbo. Wow! Wow, kalau dimakan sendirian sih, Fems, pasti nggak bakal habis nih. Gede banget sih, Fems, tapi enak. Lumpia jumbo dari Purwokerto ada 10 varian rasa loh, Fems. Kamu bisa pilih yang disuka. Puas deh. Ada lagi nih, Fems. Makanan jumbo satu ini nggak main-main ya, Fems. Kalau di total ada sekitar 1,5 kg daging sapi untuk satu hidangannya. Namanya Jumbo Cheese Meat. Ada 10 beef patty yang jadi bahan utamanya. Per lembarnya aja berarti mencapai 150 gram. Wih, banyak banget ya. Nah, biar matang sempurna, beef patty ini harus dipanggang dulu nih, Fems. Biar makin endes. Tambahin ya saus originalnya. Masak sampai di level well done, alias matang sempurna. Cirinya bisa terlihat pada warna coklat permukaan daging dan tekstur daging yang terbilang keras. Kalau udah beres, beef patty lanjut dihidangkan. Ini dia yang sangat menggiurkan. Beef patty disusun kayak menara. Gak cuma beef patty-nya aja nih yang segambreng, Fems. Ada juga potongan keju mozzarella yang juga ikutan berlapis-lapis. Setelah semua bahan nyatu dalam piring, saatnya saus keju beraksi. Cukup lumuri daging sapi dengan saus keju. Langsung di pucuk menara daging sapinya, Fems. Widih, mantul kan? Ini dia yang disebut Jumbo Cheese Meat. Tunggu, Fems, yang gak kalah jumbo ada beef mozzarella ini. Satu tapi gede banget. Beratnya aja bisa mencapai 1 kg. Panggang daging jumbo sampai matang ya, Fems. Karena besar dan tebal, proses memanggangnya juga lebih lama, sampai 15 menit. Uniknya lagi, menu serba jumbo kali ini ngasih kejutan lelehan keju mozzarella yang luber dari dagingnya. Kalau udah dipotong jadi per lembar gini, gak kaleng-kaleng mozzarella, meleleh abis, Fems. Namanya juga restoran konsep jumbo, pasti semuanya serba jumbo ya. Selain itu, juga serba daging dan serba keju. Ini dia, Jumbo Cheese Meat dan Jumbo Beef Mozza. Mau dimakan ramean atau sendiri? Bebas, yang penting dihabisin ya. Fems, porsi jumbo pada makanan dinilai sukses memantik para pecinta makanan untuk makan jauh lebih banyak. Makanya, proses kayak gini nggak cocok buat orang diet. Bisa bubar jalan tuh dietnya. Siapa sih yang nggak butuh goreng-menggoreng? Tentunya perlu banget dong ya. Sekedar menghangatkan makanan, menggoreng hidangan sederhana, bahkan membuat masakan rumit yang endo, semua bisa. Boleh dibilang, wajan tuh udah kayak alat masak sapu jagat. Untuk menumis bumbu, menggoreng, mengungkep daging, bahkan merebus kaldu, semua bisa dilakukan. Wait, tapi nih, seperti yang dibilang tadi, ada aja kejadian, wajan yang lama udah rusak lah, hilang lah, atau dipinjam tetangga belum dibalikin lah. Waduh! Kerjaan siapa tuh? Kalau ini sih udah otomatis harus beli kalau kepepet. Yuklah, langsung aja kita ajak nih ke salah satu tempat asik di mana wajan-wajan ini dibuat. Yuk, cus! Di dalam dibalik pembuatan tahu, dodol, kerupuk sampai petis, produsen wajan jumbo ini terletak di dusun Murangagung, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Wajan jumbo ini terletak di dusun Murangagung, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Wajan jumbo ini terletak di dusun Murangagung, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.
bukan cuma punya penggorengan segede gaban aja nih fams. Mereka juga mengklaim satu-satunya produsen rumahan wajan anti lengket di Indonesia. Biasanya kalau wajan kayak gini kan dihasilkan dari pabrikan besar fams. Wajan-wajan ini dibuat dari besi fams. Tuh, udah kelihatan kan kalau beratnya pakai banget. Sebelum tahun 2014, hampir tiap hari bikin wajan jumbo yang harus dibakar dengan suhu tinggi. Karena makin kesini, harga bahan bakarnya mulai ngaco. Akhirnya mulai pakai mesin press kayak gini nih untuk mengurangi biaya produksi. Bisa sih kalau masih keke pengen wajan yang harus dipanasin dulu, tapi harganya jadi sedikit melambung. Maklum, penjualan wajan jumbo kayak gini gak seheboh dulu fams. Kalau dulu bisa jual sampai 300 wajan jumbo dalam sebulan. Tapi kalau sekarang sih, 25 wajan yang terjual aja udah syukur banget. Makanya, pengrajin di sini udah putar otak. Gimana caranya urusan dapur tetap ngebul. Makanya, mereka berkreasi membuat wajan anti lengket dengan berbagai ukuran. Wajan yang masih berukuran kecil kayak gini diproses dengan cara manual. Masih harus diketok-ketok untuk bikin cekungannya, fams. Tang-tong, wah berisik banget dah. Usaha ini ternyata udah ada sejak tahun 1942 dan diturunkan hingga ke generasi ketiga. Yap, udah lama banget fams. Pantesan hasil getokannya halus banget ya fams. Kayak hasil mesin dari pabrikan gitu deh. Fams, karena yang kecil-kecil gini menggunakan tenaga manusia, jadi produksinya gak bisa banyakan ya. Meskipun udah dibantu oleh 16 orang pengrajin, mereka hanya bisa menghasilkan kurang lebih 40 wajan aja. Gak mau ngoyo banget gitu fams. Yang penting hasilnya tetap diminati pelanggan. Wajan dan gagangnya yang udah berbentuk direndam dengan air keras untuk merontokkan karat-karatnya. Proses ini memakan waktu kurang lebih 15 menit lamanya. Tenang, wajan buatan Pak Hadi dan teman-temannya ini gak akan berkarat kok. Soalnya udah dikasih air soda juga untuk menghalau karat yang muncul pada wajan besi. Hebat loh mereka, bisa menghasilkan wajan berkualitas super tanpa bahan-bahan kimia dan peralatan mahal. Oh iya, gak lupa nih, tetap harus dihaluskan ya untuk menghindari sisa-sisa ketajaman besi ya fams. Oh iya fams, pasarnya bukan cuma sekitaran Jombang aja ya. Untuk penjualan, baik wajan yang ukuran cimit sampai yang ukuran manusia dikirim ke pabrik-pabrik di Sidoarjo, Gresik, sampai ke Jawa Tengah. Kalau yang jumbo sih kebanyakan digunakan untuk pabrik kerupuk atau makanan ringan, petis, tahu, dan masih banyak lagi. Nah ini nih rahasia dibalik super lengket itu. Pak Hadi menggunakan cairan khusus yang dibalur ke seluruh permukaan wajan. Wajan berbalut minyak ini dipanaskan sampai warnanya berubah menjadi biru fams. Nah kalau udah lengket kayak gini nih, dijamin gak akan ada yang lengket-lengket lagi di masakan kamu fams. Gak cuma itu aja, bahkan wajan yang terbuat dari baja ini diklaim awet seumur hidup fams dan anti penyok fams. Konon semakin sering digunakan, semakin nyaman penggunaannya. Wah, investasi jangka panjang nih dengan harga yang murah dan super terjangkau. Gimana nggak murah? Wajan paling kecil dengan diameter 20 cm aja dibanderol dengan harga Rp45.000. Mau beli satuan atau beli kodian untuk hasilkan cuan? Bisa banget di sini fams. Yaudah, langsung aja kita datang yuk. Kota Bitung di Sulawesi Utara dikenal memiliki hasil laut yang berlimpah fams. Alasan itulah yang membuat Bitung dikenal sebagai kota penghasil tuna terbesar di Indonesia. Keren banget ya. Dan tahu nggak fams? Indonesia tercatat sebagai eksportir ikan tuna, tongkol, dan cakalang terbesar di skala global pada tahun 2021 loh. Mengutip Trich, situs data perdagangan internasional yang berbasis di Korea Selatan, sepanjang tahun 2021, Indonesia telah mengekspor komoditas tuna, tongkol, dan cakalang dalam bentuk daging potong atau file dan beku senilai 325,4 juta dolar Amerika. Wih, duit semua tuh fams. Fams, ikan tuna dikenal sebagai jenis ikan laut yang memiliki bobot yang besar. Beratnya bisa mencapai 700 kg loh. Sebelum diolah, ikan tuna di sini dibagi menjadi 4 bagian fams. Tiap bagian ini bisa dibedakan dari warna daging merah muda sampai merah gelap. Kalau tuna grade A dan B bisa dilihat dari warna daging yang merah pekat. Nah, tingkatan tuna kayak beginilah yang bisa diekspor ke Jepang, Singapura, dan Thailand. Wuhu! Indonesia mendunia! Oh ya, warna merah pada daging ikan berasal dari kandungan mioglobin dan hemoglobin. Mioglobin adalah protein yang mengikat oksigen di dalam serat otot, sedangkan hemoglobin adalah jenis protein yang ada di dalam sel darah. Sekarang kita lihat bongkar muat tuna ya fams.
Lihat nih, tangkapan tunanya banyak banget ya. Biasanya, tuna sebanyak ini bisa didapat setelah melaut selama 3,5 bulan lamanya. Oh iya, tuna dibilang memiliki ekonomis yang sangat tinggi loh. Makanya, beberapa negara seperti Australia, Jepang, Indonesia sampai Eropa menjaga populasi tuna di perairan. Fams, tuna yang satu ini beratnya bisa mencapai 1 kuintal loh. Oh my wow, gede banget ya. Tuna-tuna di sini bakal dibongkar dan diikat menjadi satu. Kemudian diangkat dengan katrol dan dikirim ke pabrik pengolahan. Fans, sajian tayangan tentang Sukabumi dan Serba Jumbo mengakhiri tayangan Ragam Indonesia kali ini ya. Wits, jangan khawatir. Ragam Indonesia hadir lagi kok hari Senin besok. Tetap di jam 5:15 pagi dan juga di Trans 7 dong, fans. Ya udah, Joy dan kerabat kerja yang bertugas undur diri dulu ya. Selamat berakhir pekan ya, fans.